Ya, bagi siapa saja yang mendengar atau melihat ini, saya mau kalah mau menang, saya akan mati juga. Mau mati sekarang atau mau mati besok sama aja, ya kan? Saya menantang duel Harry Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di konten sampah tapi bisa didaur ulang. Lagi-lagi Harry Pras bikin gaduh, adu domba. Ini orang ini termasuk Neo Hawarits. Apakah ini paham Salafi? Saya rasa tidak deh. Saya banyak mengenal teman-teman Salafi itu tidak nyenggol sana nyenggol sini. Ya, cuma dia tidak mau melakukan amalan-amalan yang tidak ada menurutnya. Nah, seperti yasinan, terus selamatan, terus apa ya, lagi ziarah kubur di hari raya itu dia tidak lakukan. Nah, tapi dia tidak nyenggol sana nyenggol sini. Kalau ini Harry Pras lagi nyenggol sana nyenggol sini. Videonya orang dia reaction, mentahzir dan mentahzir lagi, tahzir mentahzir. Videonya Ustadz ini diupload tanpa sepengetahuan dia. Lagi-lagi Harry Pras ini bikin gaduh. Nah, hari ini saya mau reaction video Harry Pras. Sengaja kita pakai laptop ini, kita tidak tampilkan di layar karena apa? Takutnya kena copyright. Seandainya kalau tidak kena copyright, langsung saya tampilkan di layar YouTube saya. Jadi kita berusaha supaya tidak kena copyright. Soalnya kalau kena copyright, akhirnya videonya itu di take down dan bisa penghapusan atau kena pelanggaran. Tanpa tunggu waktu lama, kita lihat videonya Harry Pras. Pesilat mendadak jadi Ustadz. Inilah dia, Neo Hawarits. Pokoknya Ustadz Abdul Somad itu penghuni neraka sampai dia bisa mengembalikan keperawanan istrinya. Siapa yang bilang demikian? Menikah Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat ibadahnya tolak Allah Subhanahu wa taala kecuali. Lagi-lagi videonya orang diambil, dipotong-potong sama dia, baru disandingkan video orang. Inilah contoh-contoh Hawarits, Neo Hawarits. Ya, suka adu domba. Ini dia orangnya nih, Harry Pras. Pokoknya video apapun dia, saya akan bantah. Ini pesilat mendadak jadi ustadz. Ini ada ini ajaran Salafi kayak gini, ajaran manhaj salaf. Saya tahu. Bahkan gurunya aja tidak seperti kayak gini, tapi kenapa dibiarkan? Padahal saya sangat senang cara sama gurunya Khalid Basalamah, tapi muridnya kayak gini. Kebenaran ini bahwa Ustadz Abdul Somad ini menikahi Syarifah atau seorang Habibah ya, keturunan. Lagi-lagi Ustadz Abdul Somad ditahzir gara-gara nasab. Ya apa salahnya kalau nikahi Syarifah? Tidak ada salahnya. Kalau ada perbedaan tidak boleh nikahi Syarifah, ya itu masalah hilafiyah. Kalau dulu mungkin Ustadz Abdul Somad tidak boleh menikahi Ahwal, itu tidak boleh menikahi Syarifah, mungkin dia belum dapatkan kitabnya. Sekarang mungkin dia belajar, makin hari makin dia bertambah ilmu, makin belajar, ya dia dapati lagi kitabnya yang boleh. Dalil itu bukan cuma satu, tapi banyak dalil. Jadi perlu dipahami Harry Pras. Jangan karena ada video satu, jadi kau kritik. Nah, walaupun istri yang Ustadz Abdul Somad itu seorang Syarifah, boleh kita punya perbedaan, tapi pantaskah kamu begini roasting orang terus mentahzir? Ini keajaran salaf yang kamu siarkan, yang kamu gaungkan. Lanjut. Laman ini memberikan berita bahwa istri Abdul Somad itu adalah seorang Ba'alawi, teman-teman. Yang dimana kalau kita scroll di bagian bawah terkhusus ya, diketahui, nah di sini ya teman-teman, diketahui penamaan marga oleh keturunan Arab sendiri dipilih berdasarkan kabilah, tempat asal, sejarah, kebiasaan atau sifat serta
nama nenek moyang golongan tersebut. Berdasarkan asalnya, marga Arab Hadramaut, Yaman secara umum dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama adalah marga dari keturunan suku Arab Yaman yang asli, dikatakan umumnya mengklaim sebagai keturunan Hadramaut bin Qahtan, keturunan dari Nabi Nuh. Keturunan Nabi Nuh, teman-teman. Sementara kedua marga yang berasal dari suku Arab yang hijrah dari Basro, Irak, golongan ini biasa disebut sebagai Alawiyin atau Ba'alawi, serta para pengikut. Ini betul-betul pesilat stres. Kenapa saya katakan pesilat stres? Dia itu tidak ada kerjaan. Orang-orang yang lagi viral, orang-orang yang terkenal, ustadz, maka dia senggol-senggol. Karena pesilat ini tidak ada kerjaan, supaya dia terkenal, dia nyenggol-nyenggol. Nah, nyenggol-nyenggol. Namanya aja manusia, kadang hari ini begini, kadang ini begini, tapi kita harap maklum. Manusia, bos. Yang datang ke Yaman sekitar tahun 319 Hijriah. Setelah ditelusuri nama marga para keturunan Arab yang ada di Indonesia dalam list kata huruf B, terdapat marga yang digunakan oleh istri Uwas, yaitu Barabud. Ya, jadi nama Ketawanya aja kayak ketawa ngejek. Aduh, Eripras, Eripras. Saya menantang duel Eripras. Sampaikan pesan saya. Mau menang, mau kalah, saya akan dicatat sebagai sejarah. Akan dicatat. Nah, karena hidup itu mau menang kita, mau kalah kita akan mati. Tapi apa yang kita lakukan untuk hidup ini? Melawan orang ini, saya akan lawan. Saya tantang duel, Eripras. Saya tantang duel. Mau di atas ring, jadi. Mau di luar ring, jadi. Tunjukkan tempatnya, saya mau tantang duel dia. Ini karena sudah kelewatan batas. Kontennya ini sangat berlebihan, di luar nalar. Masalah biasa aja dia lebih-lebihkan. Ya, orang kayak gini tidak cocok diajak debat, tapi diajak duel. Diajak duel. Jangan diajak debat. Nah, karena kenapa? Banyak dia kalau sudah dipanggil kayak dulu kan, sudah digeruduk atau dia mendatangin, dia beraninya di media aja. Setelah didatangin atau digeruduk atau ini kayak ayam sayur. Baswedan, Basalamah, seperti Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Reza Basalamah, meskipun mereka keturunan Yaman, mereka bukan Ba'alawi. Baswedan juga demikian, seperti Pak Anies Baswedan, meskipun beliau keturunan Yaman, bukan juga sebagai Ba'alawi. Jadi yang di luar itu kemungkinan Ba'alawi, ya termasuk istrinya Abdul Somad ya. Jadi ini bukan tuduhan semata, tapi ada datanya dan ada faktanya. Ya misalkan nanti akan ada. Ya kenapa? Kalau Ustadz Abdul Somad menikahi Ba'alawi, apa masalahnya? Karena kamu benci sama Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lagi-lagi Eripras. Habib Umar videonya diupload. Ini gak ajaran Salafi. Ini gak ajaran Salafi. Saya mau tanya. Ya. Ya. Ini kita tidak tahu kebenarannya videonya ini. Bayangkan betapa besar pahala yang Apakah benar atau banyak orang mengisi suara. Langsung aja diupload di videonya di YouTube-nya. Inilah contoh-contoh Eripras Neo Hawaris yang suka menyalahkan, paling merasa diri paling benar. dapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum. Ada beberapa video yang dimana Ustadz Abdul Somad ini telah dikatakan goblok. Di bedahnya dada Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Tuh, kalian pasti sering dengar. Ada. Ini orang ini asli orang gila. Dia bahas kemana, larinya kemana. Asli.
Nah, ceramah Ustadz Abdul Somad diuploadnya lagi. Baru ditanding-tandingkan sama ceramahnya Habib Bahar. Ini kan tukang ngadu domba. Nah, tukang ngadu domba. Heri Pras ini yang ngaku salapi, yang bermanhat salah. Nah, tapi kok kayak gini kelakuannya? Tukang ngadu domba. Nah, tukang ngadu domba. Kamu kalau memang meluruskan umat, jangan seperti ini videonya orang kamu upload. Nah, videonya orang kamu upload, terus si ini PS ini, videonya orang, wajah orang kamu silang. Inilah kelakuanmu, Heri Pras. Saya akan bantah apa yang kamu Hadisnya sahih ya teman-teman. Derajat hadis Nabi Muhammad SAW, dadanya itu dibelah, derajatnya sahih. Artinya ceritanya benar teman-teman. Di muka atap rumahku ada di Makkah jika saya sedang berada di kota Makkah. Oke. Malaikat Jibril. Kan kayak gini kan, terus kamu tinggal bilang sampaikan hadisnya sahih. Tapi kenapa hadis ini kamu bandingkan sama video yang satunya? Inilah kamu adu domba, asli adu domba. Malaikat Jibril turun. Yang kamu hantam itu cuma orang-orang Islam. Sedangkan pemerintah tidak berani kamu kritikin. Orang-orang ini berani kritikin pemerintah. Kebijakan yang tidak pro ke masyarakat mereka berani kritiki. Yang kamu kritiki orang-orang kayak gini, orang Islam. Terutama orang-orang Islam yang lurus. Ada perbedaan pun kita berlapang dada. Berlapang dada. Jangan sampai kita akhirnya sesat menyesatkan. Kamu ini kayaknya kayak contoh-contoh Neo Hawaris yang suka adu domba. Raja Sodri, dia membelah dada. Semua salam bima'i Zamzam. Lalu mencucinya dengan air Zam-Zam teman-teman. Semuanya ambil tustin min zahab. Kemudian dia datang membawa mangkok yang Mangkok emas terbuat dari emas. dari emas. Ya. Kenapa saya upload videomu ini? Karena kamu sudah terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Tidak perlu Ustadz Abdul Somad yang menanggapi kamu. Saya yang orang awam yang menanggapi kamu. Yang dipenuhi Saya akan reaction videomu. makan ke dalam hati, ke dalam dada itu kemudian dirapatkan kembali. Karena semakin banyak videomu, orang bakal tergiring opini. Ini siapapun orangnya yang mengajarkan hadis ini, maka orang tersebut tolong kata Basmit. Coba kita simak. Kalau ada ustaz atau kiai atau diulang lagi. Ini kan perbedaan. Nah, ini perbedaan. Perbedaan pendapat. Apa ini? Kenapa mesti harus diadu domba? Dan lain sebagainya. Ah. Ya mereka yang pertama, kenapa Ustaz Abdul Somad ini calon penghuni neraka, pelin-pelan dan lain sebagainya, tolol, goblok, baru di video. Nah, coba lihat ya, tolol goblok. Kamu perjelas lagi. Aduh, kamu adu domba. Kamu tahu kan mereka kan berteman, berkawan. Kalian adu domba. Beginikah ajaran salafi? Saya mau tanya. Beginikah tuntunan salafi yang kalian agung-agungkan? Nah, saya Pak senang sekali dengar ceramah-ceramah salafi. Senang dengar ceramah-ceramah salafi. Saya banyak berteman sama orang salafi, tapi tidak seperti kamu. Nah, tidak seperti kamu Heri Pras yang suka mentahzir seseorang terang-terangan, menyebut nama seseorang. Nah, itu yang bikin saya berani menyebut namamu, bahkan merosting kamu, bahkan mereaction kamu, bahkan mentahzir kamu. Setiap perkataanmu saya akan bantah Heri Pras. Karena saya merepresentasikan apa yang telah diucapkan oleh para junjungan Ustaz Abdul Somad, yaitu Bahar Smith, Habib Rizik Syihab, dan seluruh habaib pada. Di sini teman-teman, kata habaib ini ada videonya ya. Kata Junjungan. Kalau saya ini orang yang ibaratnya jarang pergi pengajian. Itu pun kalau setahun bisa dihitung. Bisa dihitung. Habaib itu juga tidak pernah bahkan saya hadirin ceramah-ceramah habaib. Jadi saya ini bukan termasuk muhibbin ataupun cuma saya akan membela di mana kebenaran itu ada. Nah, begitu. Bukan adu domba seperti kamu.
Kamu kalau ibarat menurutmu benar, jangan video orang kamu upload terus diadu, sama aja kamu itu tukang adu domba. Beberapa habaib berpendapat bahwa apabila seorang ahwal ini orang-orang pribumi yang non Habib menikahi Syarifah, kan baru tahu ini, saya juga baru tahu kalau istrinya Ustadz Abdul Somad adalah seorang Syarifah keturunan habaib. Nah, Terus para habaib barang masalahnya? siapa yang berani menikahi Syarifah, maka orang tersebut tidak akan bisa masuk surga atau seluruh amal ibadahnya tertolak sampai kiamat, kecuali dengan satu syarat, yaitu mengembalikan. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Jangan karena Habib kecil yang ngomong seperti kayak gitu, nggak jelas siapa juga tadi yang ngomong itu, kamu benarkan. Jangan sapu-ratakan, karena setiap kepala orang itu berbeda-beda. Lagi-lagi kamu tidak adil dalam melihat situasi yang ada. Terus yang kedua, siapapun orangnya, entah itu ustadz, kiai, apalagi kiai, kata Habib yang gondrong itu, yang pirang itu rambutnya, Sontoloyo, mengatakan bahwa apabila ada kiai yang berani menikahi Syarifah, maka dia tidak layak untuk disebut kiai. Kalian tahu sendiri seperti apa videonya. Dan yang berikutnya, kata Habib Rizik Syihab, perhitungan kufu, yang dimana ada ketiga imam mazhab, yang di sini kata Al Habib Rizik Syihab sendiri, orang yang sangat dikagumi oleh Abdul Somad, bahwa Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, mereka ini memberikan pendapat bahwa menikah sekufu itu sempurna, ya. Bahkan ada yang menjatuhi pada derajat haram apabila ada seorang yang Lagi-lagi kamu tukang adu domba. Orang sudah nikah, kamu katakan haram. Ini kan kesempurnaan, kayak sunnah, dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Lagi-lagi kamu gagal paham. Seperti orang bertato, itu hukumnya haram, tapi setelah orang bertato, hukumnya ya sudah, jangan ditambah lagi, tidak ada haram. Begitu. Jadi jangan berlebihan, jangan suka adu domba. Terus istrinya orang kamu ungkapin, baru bilang masuk neraka orang. Kamu itu neo hawaris. Kalau hawaris dulu terang-terangan, kamu hawaris baru, neo itu baru, Heri Pras. Saya akan bantah kamu, Heri Pras. nikah tidak sekufu, apalagi kufunya mulia seperti kufunya Ba'lawi. Itu kan menjaga nasab. Nah, dianjurkan menjaga nasab. Tapi kalau sudah nama sama-sama cinta, ya sudah, jangan itu terus diulang-ulang. Terus sudah menikah juga, ini orang ini bagusnya ditangkap baru dikarungin. Apalagi mulia seperti itu, Ditangkap baru dikarung-karungin. sama dimuliakan. Tidak boleh orang Ini orang kayak gini tidak bisa diajak berdebat. Kata bahas Coba lihat, matanya menceleng-celeng. Syarifah Nah. nikah dengan ahwat. Dia Aduh, bikin malu Ustadz Basal malah. tangannya itu berzikir kepada Allah. Lalu Oh. menyampaikan pesan Fatimah kepada si Syarifah, apa Nggak tahu kenapa kok dibiarin ini ya. dikotori, entah kalimatnya dikotori. Mudahan video saya ini sampai ke Ustadz Basal malah, Ahwal katanya atau orang yang didengar sampai di titik sama pengikut Ustadz Basal malah. Akhirnya lihat ini muridnya dan nasab. Karena apa? Mereka keturunan yang selalu ngaku-ngaku jadi muridnya Ustadz Basal malah. Dan sekarang Nah. saya juga Padahal Ustadz Basal malah itu saya senang. Somad, yang dimana Ustadz Tolik Basal malah saya senang dengar ceramahnya. perhatikan baik. Karena banyak yang saya setuju. Ustadz Abdul Somad ini pelin-pelan. Ah. Sekelas Ustadz, kalau sekelas Heri Pras pelin-pelan, ya wajar karena masih awam, mungkin belum mengetahui ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini, ilmu itu. Tapi kalau sekelas Ustadz Abdul Somad yang katanya lulusan Mesir dan lain sebagainya, Al-Azhar, tapi masih pelin-pelan Sontoloyo, Nah, itulah kamu menutupi kekuranganmu, sebagai orang awam. Jadi kalau kamu punya salah, ya dimaklumin. Intinya seperti kayak gitu. Ustadz juga manusia, walaupun ilmunya banyak. Nah, lagi-lagi loncat lagi. Tu'ina ala ra'si ahadikum. Aduh. Kan ke kepala kamu. Nah, videonya Abdul Somad lagi lagi roasting lagi. Lebih baik. Ya. Saya ada murahatin. Di roastingnya lagi. Aduh. Jadi pernah Ustadz Abdul Somad tuh ceramah tidak boleh menyentuh perempuan yang muhrimnya. Mengulurkan tangannya Pak Ustaz. Saya sebetulnya nggak mau. Daripada biar kaki obat ya. Aku juga bingung saya.
Cuma ada betulnya juga sih. Cuma terlalu berlebihan Harry Pras, betul. Ya, terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Ini sampai diposting. Masa saya juga harus mencari-cari kesalahan gurunya? Bagaimana lagi? Nggak mungkin lah saya begitu. Sedangkan saya masih dengar ceramahnya. Syarifah harus Aduh. Syarif juga atau dengan hal baik. Tapi kenapa? Aduh, ampun. Harry Pras. Bingung saya sama Harry Pras. Masa saya harus cari-cari juga, harus balas gitu. Sedangkan saya masih dengar ceramah gurunya. Apakah di sini Ustadz Abdul Somad merasa selevel dengan Balawi? Ini kalian sendiri yang bisa menjawab. Ini orang ini asli ndak jelas ini. Videonya lama, Ustadz Abdul Somad diupload lagi karena menikahi Balawi Syarifah. Ya mungkin waktu dia ceramah itu dia belum temukan kitab yang membolehkan. Mungkin dia sekarang sudah temukan, atau didasari cinta, ya kan? Atau didasari dijodohkan. Ya sah-sah aja menurut saya. Atau juga yang sampaikan itu kan agar menjaga nasab. Nah, nasab, karena nasab itu diambil dari ayahnya. Kalau sudah ayahnya itu ahwal, nasab zuriat Nabi itu terputus. Sekarang saya mau tanya, apakah Ba'alawi itu zuriat Nabi atau bukan? Nah, sekarang saya tidak peduli dia mau zuriat Nabi atau bukan. Yang dilihat itu ketakwaannya, bukan zuriat Nabinya, ketakwaannya. Tapi Sebagai muhibbin Ustadz Abdul Somad dan sebagai muhibbin para habaib, apakah Ustadz Abdul Somad selevel dengan para habaib? Pasti jawaban ada selevel. Ini seolah-olah ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Sama, saya sama habaib sama-sama manusia. Dari yang tinggi, ada yang rendah. Cuma satu ada zuriat Nabi, satunya saya adalah cucu Nabi Adam. Ya, sama-sama zuriat Nabi. Cuma satunya Nabi Muhammad, satunya Nabi Adam. Intinya seperti itu. Jangan diperkeruh. Yang membedakan kita itu hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Harry Pras melihatnya. tidak. Yang menjawab iya, ya berarti mereka bukan keturunan Nabi kalau begitu. Mau keturunan Nabi mau bukan, apa urusan kamu Harry Pras? Nggak ada urusan sama kamu Harry Pras. Nggak ada urusan. Kamu bikin konten silat-silat aja. Nggak laku konten silatmu, makanya kamu begitu. Di sini teman-teman terlihat jelas bahwa Ustadz Abdul Somad ini banyak sekali melanggar perkataannya sendiri. Salah satunya di video ini, dan ada video yang lain juga. Jadi mana dia melanggar perkataannya sendiri. Ya, Malas aku. Yang ada naik darah aku dengar ini Harry Pras ini. Ya, bagi siapa saja yang mendengar atau melihat ini, saya mau kalah mau menang, saya akan mati juga. Mau mati sekarang atau mau mati besok sama aja. Ya kan? Saya menantang duel Harry Pras yang ngaku-ngaku sebagai salafi, yang ngaku-ngaku sebagai anak murid Ustadz Holik Basalamah. Nah, daripada soalnya ini harus dihentikan orang seperti kayak gini. Tidak bisa dihentikan dengan argumentasi. Harus digeruduk orang kayak gini. Kita nantang duel ini. Harus tantang duel. Nah, orang biasa menantang duel pesilat. Nah, ngaku pesilat kan, ayo kita nantang duel. Nggak urus saya, karena mau mati sekarang atau mau mati besok sama-sama juga mati. Nggak urus. Oke, itu aja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watch out.